Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Syok An yang telah juga memberikan arahan petunjuk dan memberi kesempatan sehingga saya hari ini bisa beribadah dan melayani di tempat ini bersama saudara. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Roni Tanujaya, saya teman Lukas Wilhelmus yang pernah melayani di tempat ini. Saya sekarang melayani di kota Jakarta, di Gereja Pantai Kosta Jakarta. Saya dikaruniai Tuhan satu istri dan dua anak yang besar, sudah umur 28, yang kecil umur 22. Ya. Nah, saya ke sini dalam rangka mengantar anak saya yang mau kerja di Jepang. Ya, jadi Jepang sekarang sudah kondusif, dibuka untuk pekerja ataupun pelajar, ya, kecuali pariwisata masih ditutup. Jadi karena anak saya nanti tanggal 28 Oktober berangkat ke Tokyo untuk bekerja, saya antar di Solo. Lalu karena Solo Surabaya dekat, saya mampir tadi siang juga melayani di tempat teman saya di Kalijudan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan khotbah sore ini dengan judul Jadilah Kuat. Jadilah kuat. Saudara, kita menjadi kuat itu adalah panggilan, ya, panggilan dasar sebagai orang percaya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi kuat. Kenapa kita harus jadi kuat? Karena Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ya, kata ikutlah itu kalau saya cek dalam bahasa asli, bahasa Yunani, itu memakai kata oun. Oun itu artinya konsekuensi atau resiko. Jadi ternyata di dalam segala hal dalam dunia ini semua ada resikonya, betul enggak? Dulu orang bangga jadi dokter, tapi sekarang jadi dokter resikonya juga berat loh. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan ada kurang lebih 135 tenaga medis meninggal karena COVID-19. Ya, nah, calon mantu saya itu kan dokter, ya. Dia dikasih tahu sama mamanya, kamu nanti kalau jadi dokter jangan mau ngurusi orang yang kena COVID. Ya. Soalnya nanti kalau kamu meninggal, mama ini tinggal sama siapa? Karena dia kan anak tunggal, ya, anak satu-satunya. Kalau kamu meninggal lebih baik mama juga mati sekalian. Karena dia anak satu-satunya. Lalu anaknya ngomong calon mantu saya, ya nggak bisa ma, itu resiko dokter. Di mana saja dia ditempatkan dia harus mau. Gak boleh pilih-pilih, oh yang penyakit berat aku gak mau, aku yang nangani batuk, pilek, ya, yang berat-berat COVID gak mau, gak bisa. Soalnya setiap kehidupan ini ada resikonya. Orang yang jadi tentara sama polisi itu resiko juga, betul gak? Apalagi ini zamannya unjuk rasa, zamannya demo. Waduh, itu resiko apa? Kena lemparan batu, resiko dipukul, resiko dimaki-maki. Dan polisi, tentara kalau dimaki-maki nggak boleh balas, ya saudara. Ya, jadi itu resiko. Jadi pengusaha zaman sekarang ini, waduh resiko gede loh. Banyak pengusaha-pengusaha itu gulung tikar, bangkrut. Ada jemaat kami itu cerita omset saya sekarang tinggal 40%. Berarti merosot 60% hilang. Dia PHK karyawannya hampir separuh. Kenapa? Karena memang resiko. Ya, jadi pengusaha bukan cuma mau enaknya untung, tapi kalau sudah begini ya resiko, ya enggak. Mengalami kerugian, omset berkurang dan sebagainya. Nah, saudara, setiap kita itu harus siap menghadapi resiko. Ikut Tuhan juga ada resikonya. Amin, saudara. Jangan cuma mau berkatnya, ya enggak. Kadang-kadang kita kalau berkat teriaknya amin kenceng-kenceng. Kalau mau menghadapi masalah, gak mau, ya saudara. Nah, saya berdoa kita jadi anak Tuhan itu harus siap menghadapi resiko. Sebab itu jadilah kuat, ya. Mari kita buka Alkitab kita 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, anak didiknya. Dan kenapa Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat? Karena Paulus tahu Timotius ini menggembalakan jemaat di kota Efesus. Dan ini bukan masalah yang mudah. Kenapa? Karena pada masa itu kota Efesus adalah kota lintas dagang Asia Eropa. Orang dari Asia mau ke Eropa transit dulu di Efesus. Orang dari Eropa mau ke Asia transit dulu di Efesus. Itu seperti kalau zaman sekarang ini kayak Singapura gitu loh. Mau pergi-pergi transit di sana. Berarti kota Efesus ini kota yang maju, kota yang berkembang. Nah, Timotius jadi gembala di sana. Bukan itu saja, kota Efesus ini terkenal juga sebagai kota pusat penyembahan kepada Dewi Diana. Jadi okultismenya, penyembahan berhalanya itu kuat, ya. Saudara, tantangannya pasti besar, saudara. Makanya Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, jadilah kuat. Maksudnya melayani Tuhan itu ada resikonya. Saya teringat ada seorang penginjil yang terkenal, mungkin Bapak Ibu tahu namanya Billy Graham, almarhum Billy Graham. Sudah meninggal beliau. Billy Graham itu pernah mengatakan begini, ya, to receive Christ is cost nothing. Menerima Yesus itu nggak ada harga, gratis, ya. Orang kalau terima Yesus nggak perlu bayar, betul nggak? Asal percaya, gratis. Lalu dia berkata lagi, to follow Christ to cost something. Mengikut Yesus itu harus membayar sesuatu. Tapi terakhir Dr. Billy Graham berkata, to serve Christ is cost everything. Melayani Tuhan itu membayar semuanya, segala-galanya. Ya saudara, makanya untuk ikut Tuhan itu gak gampang. Ikut Tuhan itu bukan cuma mengharapkan berkat-berkat saja, tapi ikut Tuhan juga harus siap menanggung resiko. Sebab itu kita harus kuat, karena kalau kita tidak kuat maka kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lihat contoh di Alkitab yang baru kita baca, gambaran kekuatan yang dilukiskan oleh Paulus melalui tulisannya 2 Timotius pasal 2. Ayo kita lihat, ada 3 profesi yang digambarkan sebagai penggambaran sebuah kekuatan. Profesi pertama adalah prajurit atau tentara. Profesi yang kedua adalah olahragawan atau atlet. Dan profesi yang ketiga adalah petani. Yang pertama, apa maksudnya? Paulus menggambarkan kekuatan itu digambarkan dengan profesi prajurit atau profesi tentara. Ayat 3 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau ada kata prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Nah, apa perbedaannya prajurit yang baik dengan prajurit yang tidak baik? Prajurit yang baik itu adalah prajurit yang taat sama komandannya. Prajurit itu adalah satu profesi yang under authority, di bawah otoritas, ya. Jadi prajurit itu hidupnya kayak apa, melakukan apa, itu tergantung komandannya. Komandannya yang menentukan. Nah, prajurit itu enggak boleh bantah. Prajurit itu enggak boleh komplain. Prajurit itu tidak boleh marah. Prajurit itu enggak boleh memberontak. Apa saja yang ditugaskan komandan, dia harus melakukannya. Betul saudara? Di mana saja dia ditempatkan, dia enggak boleh melawan. Ya saudara, saya oleh anugerah Tuhan 2 kali diundang khotbah di Mabes TNI Cilangkap. Ya, Mabes TNI Cilangkap itu markas besar Tentara Nasional Indonesia. Itu orang ngomong tuh Pentagonnya Indonesia. Ya, kalau Amerika ada Pentagon, nah Pentagonnya Indonesia itu Mabes TNI Cilangkap. Nah, saya pernah diundang 2 kali melayani di sana. Nah, saudara, kalau kita masuk di Mabes TNI Cilangkap, wah itu dijaga ketat, saudara.
oleh 6 sampai 7 prajurit, badannya gempal, bawa senjata lengkap. Mau kemana? Gitu ya. Nah, tetapi kalau saudara udah masuk wilayah Mabes TNI Cilangkap itu enak suasananya. Ada pura, dibangunkan pura, jadi bagi mereka yang agamanya Hindu bisa ibadah di pura, dibangunkan pura di sana. Di sana juga dibangunkan masjid, bagi yang agama Islam bisa beribadah di masjid. Nah, bagi yang agama Kristen di sana juga dibangunkan gereja. Nah, saya diajak keliling oleh salah seorang mayor jenderal untuk melihat-lihat Mabes TNI Cilangkap. Di belakangnya itu dibangun satu taman yang besar, taman yang luas, rapi, teratur, ada air mancurnya. Ya, nah saudara, mereka yang ditempatkan di Mabes TNI Cilangkap itu enak. Ya, di sana nggak ada tantangan. Di Mabes TNI Cilangkap nggak mungkin ada teroris, apalagi mau maling HP, saudara. Waduh, bisa jadi perkedel maling HP di sana. Itu semua tentara, saudara. Itu dijaga ketat, namanya aja Mabes, markas besar, saudara. Nggak main-main, ya. Nah, kalau tentara ditempatkan di Mabes TNI Cilangkap ya pasti enak, saudara, tenang, nggak ada masalah, nggak ada konflik, ya semuanya tentara, rapi, dijaga ketat, ya. Nah, tapi bedanya kalau tentara itu misalnya ditempatkan di Papua, wah, tir-tiren itu, saudara, kata orang Jawa. Di Papua harus ketemu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu bisa mati ketembak. Ada banyak itu tentara kita yang mati ketembak di Papua, saudara. Belum lagi di sana banyak nyamuk malaria. Ya saudara, lalu di sana juga lingkungannya minim fasilitas, air mungkin susah, tempatnya nggak kayak di kota besar. Mungkin prajurit yang ditempatkan di Papua pasti mungkin berpikir begini, aduh saya kok ditempatkan di sini, enak ya teman saya ditempatkan di Mabes TNI Cilangkap, enak ya teman saya ditaruh di Jakarta, enak ya teman saya taruh di Surabaya, saya kok ditaruh di Papua. Tapi seorang prajurit yang baik tidak boleh menolak, tidak boleh protes, gak boleh memberontak. Lalu berkata, tidak mau komandan, saya gak mau di Papua, saya maunya di Surabaya. Bisa gak begitu? Gak bisa. Seorang prajurit dia harus siap diutus di mana saja, kemana saja. Ya mungkin diutus ke Afghanistan untuk perang sama ISIS, bergabung sama tentara PBB, dia gak boleh ngelawan. Apapun yang ditugaskan komandan kepada prajurit-prajurit itu harus siap melaksanakan. Kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita pada posisi-posisi yang tidak selalu menyenangkan, betul enggak? Kadangkala kita ketemu situasi posisi yang enak, puji Tuhan, haleluya. Tapi coba kalau ketemu posisi yang enggak enak, ya, posisi yang enggak menyenangkan, apakah kita masih bisa bersyukur dan berkata Tuhan Yesus baik? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai prajurit Tuhan siap ditempatkan di posisi manapun dan tetap taat setia karena kita di bawah kekuasaan atau otoritas Tuhan kita. Kita mau berkenan kepada komandan kita. Amin saudara. Hari ini saya tidak tahu situasi yang saudara alami itu seperti apa. Mungkin saudara seperti prajurit yang ditempatkan pada situasi yang enak, ditaruh di kota besar. Tapi mungkin juga kita sebagai prajurit seperti prajurit yang ditempatkan pada posisi yang gak enak, di pedalaman, di perbatasan, di tempat yang minim fasilitas. Apakah kita mau tetap taat dan setia? Itu yang penting. Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang siap melaksanakan tugasnya, siap melaksanakan perintah Tuhan walaupun situasinya gak menyenangkan. Amin saudara. Jadi jangan cari cuma situasi yang enak baru kita taat dan setia. Tapi pada situasi yang tidak nyaman sekalipun kita tetap mau taat dan setia. Kenapa? Karena kita adalah prajurit yang baik. Prajurit yang baik itu berkenan dan menyenangkan komandannya. Ya, saya berdoa supaya saudara jadi prajurit yang baik. Ya baik masa susah, masa senang, banyak uang, kurang uang, saudara kelimpahan, kekurangan, bahkan sehat atau sakit. Kita tetap mau melaksanakan perintah Tuhan. Kita mau berkenan kepada komandan kita. Kita taat dan setia. Nah ketika kita melakukan itu kita jadi orang Kristen yang kuat. Ya, hari ini mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan hati komandan kita Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Yang kedua, Paulus memakai gambaran seorang olahragawan atau atlet. Olahragawan atau atlet itu dia harus mengikuti aturan-aturan olahraga. Ya, di dalam bidang olahraga itu kan ada peraturan-peraturannya. Jadi bagi seorang atlet atau olahragawan, yang penting itu bukan soal menang atau kalah. Tapi apakah dia itu melakukan atau mengikuti aturan-aturan olahraga yang sudah ditentukan. Nah, bahasa atlet itu disebut dengan sportivitas. Seorang atlet yang baik itu sportif, saudara. Menang kalah nomor 2, yang penting sportif. Ada atlet-atlet itu yang menang tapi nggak sportif. Buat apa menang kalau nggak sportif? Lebih baik kalah tapi sportif, itu lebih dapat pujian. Kalau menang nggak sportif justru dicaci maki, dihina. Ya saudara, contoh ada seorang atlet balap sepeda di luar negeri namanya Lance Armstrong. Dia adalah juara Tour de France 7 kali. Jadi dia 7 kali menang dalam perlombaan balap sepeda dunia. Nah saudara, tapi belakangan dia ketahuan saudara pakai doping. Doping itu apa saudara? Sesuatu yang dipakai untuk menguatkan stamina. Jadi Lance Armstrong ini minum obat-obatan untuk penguat jantung. Makanya dia selalu menang saudara. Sebab dia doping. Nah ketika Lance Armstrong ini ketahuan doping, apa yang terjadi? Semua gelar-gelar kemenangannya itu diambil, dicabut. Dan dia tidak boleh lagi bertanding seumur hidup. Seorang atlet bukan soal menang atau kalah. Seorang atlet bukan cuma dinilai hebat atau tidak. Tapi seorang atlet juga dinilai apakah dia sportif atau tidak. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu ada seorang petinju yang hebat namanya Mike Tyson. Betul nggak? Mike Tyson ini petinju yang hebat sekali. Banyak lawan-lawannya itu selalu dipukul lalu knock out, KO. Satu waktu dia bertanding sama Evander Holyfield. Ya. Mungkin karena dia tidak bisa menjatuhkan, lalu dia mulai curang. Apa yang dilakukan? Ke telinga Evander Holyfield digigit, betul nggak saudara? Dia pikir telinga itu kayak telinga babi, saudara, kuping babi, digigit. Ini namanya nggak sportif. Akhirnya Mike Tyson dinyatakan kalah, dinyatakan tidak sportif. Dan dia akhirnya tidak boleh lagi bertanding tinju. Seorang atlet itu harus sportif, nggak boleh curang, saudara. Buat apa menang? Tapi kalau curang, ya lebih baik kalah tapi nggak curang, ya saudara. Itu lebih terpuji. Nah kita pun sama di dalam hidup kekristenan kita. Kita sebagai atletnya Tuhan, Tuhan menilai kita itu dari apa? Sportivitasnya. Apakah saudara dan saya ini sportif? Ikuti aturan, saudara. Hari ini banyak orang itu menghalalkan segala cara, betul enggak? Yang penting untung, yang penting enak, biarpun melanggar aturan, yang penting untung, yang penting enak, yang penting nyaman. Hari ini saya mau katakan, jadilah atlet Tuhan yang sportif, amin saudara. Walaupun mungkin rugi, tapi yang penting sportif, ikuti aturan. Sebab hari ini banyak saya lihat orang itu sudah tidak lagi menghormati aturan. Ya saudara. Hari ini orang itu tidak lagi mengindahkan aturan. Mereka adalah orang-orang yang suka melanggar aturan. Yang penting pokoknya untung. Yang penting pokoknya nyaman. Yang penting pokoknya enak. Ya melanggar aturan. Makanya hari ini orang ya saudara tipsani. Tipu sana tipu sini ya saudara. Sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atas. Ya, yang penting enak, yang penting sukses, menghalalkan segala cara. Makanya nggak usah kaget ada orang-orang yang hebat, pejabat-pejabat yang hebat akhirnya ditangkap sama KPK karena nggak melanggar aturan, saudara. Nah hari ini sebagai anak Tuhan, ayo kita tetap ikuti aturan, walaupun mungkin rugi, yang penting ikut aturan. Amin. Ya saudara. Ada pepatah orang Cina ya, orang Cina itu punya filosofi. Kita ini jangan cuma mikirin cuan ya. Banyak orang itu cuma cari cuan, untung, tapi lupa sama cengli ya saudara. Jadi saudara jangan cuma cari cuan, tapi cengli enggak ya. Silakan dapat cuan, yang penting cengli, jangan bocengli. Amin saudara. Hari ini banyak orang bocengli, nggak apa-apa, nggak cengli nggak apa-apa, yang penting cuan. Ya.
Maaf kalau ada yang namanya cuan ya saudara. Nah saya mau katakan kita jangan cuma mengutamakan cuan, tapi juga harus melihat cengli enggak ya. Kalau enggak cengli ya jangan dilakukan walaupun cuan ya saudara. Nah hari ini saya berdoa supaya semua saudara ikuti aturan yang ada, amin. Tuhan kasih aturan-aturannya, ada rambu-rambu saudara, lalu lintas juga ada rambunya. Saya lihat sekarang ini banyak orang gak peduli sama rambu ya saudara. Udah tahu lampu merah nyodok aja ya, jalan aja, akhirnya terjadi kecelakaan ya. Mari kita belajar untuk kita mengikuti rambu-rambu kehidupan yang ada. Supaya saudara berkenan kepada Tuhan. Nah, orang Kristen yang mengikuti aturan adalah orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang hebat. Yang setuju katakan amin. Ya, biar kita jadi orang Kristen yang hebat. Kenapa? Ikuti aturan. Aturan main yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti seorang atlet harus sportif. Ya. Yang ketiga, Paulus memakai gambaran petani. Petani saudara. Petani ini untuk menikmati hasil mesti menunggu proses. Betul gak? Tidak ada tanaman yang ditanam sehari semalam langsung tumbuh langsung keluar buah. Gak ada. Saudara cabai itu nunggu sebulan loh baru keluar. Ya. Itu jagung 3 bulan, padi 6 bulan, duren montong 5 tahun ya saudara. Makanya harganya mahal ya. Ada prosesnya, yang cepat itu tauge kecambah ya. Dulu kita waktu SD kan diajar sama guru kita ya suruh nyediakan kapas basah lalu ditaruh kacang hijau. Besok udah keluar kecambahnya. Paling cepat toge, paling cepat kecambah. Tapi semua tentunya harus lewat proses. Saya mau tanya, makanan apa yang gak ada prosesnya? Semua pakai proses, betul gak saudara? Yang namanya pisang goreng aja perlu proses. Saudara mau makan pisang goreng gak bisa langsung. Ada prosesnya, digoreng dulu, pakai tepung dulu. Paling gak 10-15 menit, betul gak? Apalagi makan kue-kue yang lain. Ya saudara, dulu ibu-ibu di gereja kami di Jakarta itu belajar membuat bika Ambon. Nah mereka ingin belajar gitu caranya bikin bika Ambon. Lalu mereka datangkan pelatih yang pinter bikin bika Ambon. Jadi rame-rame belajar ibu-ibu saudara, belajar buat bika Ambon. Nah saudara, ternyata saudara ibu-ibu wanita-wanita tuh baru sadar bikin bika Ambon tuh ternyata gak gampang. Prosesnya lama saudara, prosesnya lama. Ngaduknya saja itu kurang lebih setengah jam lebih di mixer, diaduk gitu. Lalu di ovennya, dipanggangnya itu sampai 4 jam gitu loh. Waktunya nggak pendek, pelan apinya masih kecil. Nanti bolak-balik dilihat apakah sudah keluar sarangnya apa enggak yang bolong-bolong itu. Ya nggak gampang. Jadi mereka tahu ternyata buat bika Ambon itu memakan waktu 4-5 jam. Sejak saat itu sampai sekarang ibu-ibu kita tuh yang di Jakarta yang punya di gereja kami udah belajar capek-capek datangkan pelatih. Sampai sekarang gak ada yang bikin bika Ambon. Sebab apa? Kelamaan prosesnya. Kata mereka buat apa buang waktu, beli aja cepet kok 60.000 langsung dapat 1 kotak, betul lah. Kadang-kadang kita tuh gak seneng sama proses, betul lah. Kita gak suka sama yang namanya proses. Makanya orang sekarang itu sukanya apa? Instan, cepat. Buah-buah sekarang itu dipercepat. Istri saya beli pepaya saudara, merah bagus. Tapi waktu dimakan gak manis. Saya tahu berarti ini disuntik, ya enggak? Dikasih pewarna biar kelihatannya bagus, ternyata itu masih muda saudara. Supaya kelihatannya tua disuntik dan orang senang. Nah orang sekarang ini nggak mau dengan yang namanya proses, maunya itu cepat, maunya itu instan. Ya, saudara lihat hari ini, ya makanan-makanan yang dijual bebas hari-hari ini itu makanan-makanan yang cepat saji. Ya, makanya ada istilahnya food court. Ya, food court itu makanan cepat saji, saudara. Cepat, nggak lama-lama. Orang nggak mau lama-lama. Makanan-makanan yang tradisional itu kadang butuh waktu yang lama, ya saudara. Ya bikin waktunya itu lama sampai berjam-jam. Orang nggak mau, orang maunya yang cepat, yang gampang, yang praktis. Nah di dalam Tuhan kadang-kadang kita harus ikuti proses. Banyak orang Kristen ini nggak seneng dengan proses, maunya cepat, hari ini doa, hari ini dikasih.
Betul, nah hari ini minta, hari ini dikasih sama Tuhan. Nanti kalau udah lama gak dikasih-kasih mulai ngomel. Lalu menuduh Tuhan udah gak perhatian. Menuduh Tuhan udah gak tidak peduli. Saudara, hari ini saya mau katakan, kita memerlukan proses. Karena dengan mengikuti proses kita akan menikmati hasil. Amin. Sama seperti petani. Coba kalau petani itu gak mau ikuti proses. Dia gak bisa menikmati hasil yang ditanamnya. Dia mesti nunggu. Ya. Dia kalau jadi petani jagung mesti nunggu 3 bulan. Kalau dia tanam padi dia mesti nunggu 6 bulan. Kalau dia tanam buah-buahan kayak durian mesti nunggu 5 tahun. Ada waktunya. Gak langsung hari ini tanam, hari ini bertumbuh, hari ini berbuah. Nah dalam Tuhan kadang-kadang kita harus mengikuti proses. Nah waktu ikuti proses kadang-kadang tubuh kita, daging kita ini berontak. Kok lama sih Tuhan? Ya kan? Kok saya udah berdoa kok gak ada jawaban. Lihat Abraham. Berapa lama dia tunggu Ishak? 25 tahun. Ini bukan waktu yang pendek loh. Ya saudara. Umur 75 Tuhan berjanji mau kasih anak. Umur berapa Abraham terima anak Ishak? Umur 100. Berarti 25 tahun dia mesti nunggu janji Tuhan. Hari ini mungkin saudara belum menikmati janji Tuhan dan sepertinya bertanya-tanya mana janji Tuhan. Tuhan ini bohong, Tuhan ini dusta. Hari ini saya mau katakan jadilah kuat. Amin. Jadi kuat itu artinya tunggu proses Tuhan. Ya, ada kadang-kadang proses hidup ini pendek cepat, tapi ada kalanya proses hidup ini panjang. Seperti makanan, ada yang diproses cepat langsung jadi, tapi ada yang diproses cukup lama baru jadi. Kadang-kadang kita harus ikuti proses, baik itu proses pendek, proses panjang, kita mau belajar tekun. Ayat yang terakhir, coba kita buka di Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berarti untuk mendapatkan janji Tuhan. Kita membutuhkan apa saudara? Ketekunan. Jadi kalau saudara nggak tekun, saudara tidak akan memperoleh janji Allah. Tapi kalau saudara tekun, saudara memperoleh apa yang dijanjikan. Seperti petani yang tekun. Kalau dia tekun, dia bisa menikmati hasil tanamannya. Dan dia menjadi orang yang pertama menikmati hasilnya. Amin. Ya, dia kalau tanam jambu, dia yang pertama kali makan jambunya. Baru jambu itu nanti dijual. Ya kan? Orang lain baru menikmati yang kedua, ketiga. Kesempatan menikmati pertama dia sebagai petani. Kalau dia tanam apel, dia yang pertama kali menikmati apel hasil tanamannya. Hari ini saya percaya setiap kita rindu memperoleh janji Tuhan. Amin. Siapa yang rindu terima janji Tuhan, angkat tangan. Semua kita mau terima janji Tuhan. Tapi untuk memperoleh janji Tuhan kadang-kadang lewat proses. Ada proses pendek, kadang-kadang prosesnya panjang. Tidak jadi masalah proses pendek atau panjang. Yang penting saya tekun. Kalau saya tekun, saya terima janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saya berdoa setiap kita biar jadi Kristen yang kuat. Ya, jangan Kristen yang kepengen cepat. Ya, yang instan, yang hari ini minta, hari ini doa, hari ini juga dikasih. Tidak, kita mau kuat seperti petani yang tekun menanti proses. Dan kalau kita tekun menanti proses, kita memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Yesus Kristus kiranya memberkati saudara dan saya. Jadilah kuat dimanapun kita berada. Jadilah Kristen yang kuat. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Berkati setiap jemaat Tuhan di gereja ini. Baik yang mengikuti